Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Poibe. Siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan? Yeay, oke, kita menyanyikan lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik ya. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita menyanyikan lagu pujian lagi, memasuki gerbangnya. Kita
kita lanjut lagi memuji Tuhan. Lagu selanjutnya Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang mau memimpin kita, membimbing kita, mengajari kita, kasih dan firman-Nya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku.
Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut lagi nyanyi pujian kita, Sungai Sukacitamu. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu pujian Bertambah-tambah. Ada yang masih hafal liriknya sama gerakannya? Pastinya dong, siap ya? Kita lanjut lagi lagu pujiannya Biar Bumi Akan Berlalu. Kita sama-sama menyanyikan ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi adik-adik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Iya, betul adik-adik. Firman Tuhan pasti akan digenapi kalau kita percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke adik-adik, kakak Poebe mau ajak
adik-adik lagi untuk bangkit berdiri, karena lagu selanjutnya adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Pakai gerakan lagi adik-adik, masih hafal dong pastinya. Oke, siap-siap ya. Biarpun gunung beranjak dan segala bukti tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukti goyang, tapi kasih setia akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang kita siap-siap akan mendengarkan firman Tuhan, dan siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pulpennya, dan terlebih siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak Pobe mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya siap ya adik-adik? Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya, dengan sikap yang baik, dengan duduk yang rapi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk Tuhan menjaga kami hingga kami bangun pada pagi hari, tidak kurang satu apapun. Bapa yang baik, sebentar juga Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berikan kami hikmat, berikan kami fokus, berikan kami Bapa pengetahuan agar apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh kami mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan, bimbing kami ya Bapa, agar kami melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Juga Bapa, teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung,
di ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, jaga kesehatannya, berikan juga kesehatan dan rezeki yang datang daripada Engkau. Dan juga Tuhan berkati setiap kakak dan abang sekolah minggu yang menyampaikan agar boleh memberikan bahasa yang sederhana dan kami mengerti dan memahaminya ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Abang percaya kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, duduk yang baik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-27 ayat 7-9. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7-9. Sudah dibuka Alkitabnya? Abang bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, hari Minggu ini berdasarkan kalender gerejawi dinamakan Minggu Eksaudi. Apa namanya? Minggu Eksaudi. Apa sih artinya Minggu Eksaudi itu? Ada yang tahu nggak? Abang kasih tahu ya. Minggu Eksaudi itu artinya Tuhan mendengarkan seruanku minta tolong. Yang diambil dari Mazmur 27 yang baru saja kita baca. Nah adik-adik, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, abang mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah minta tolong dan kepada siapa adik-adik minta tolong? Ayo, pasti semuanya pernah minta tolong kan? Misalnya mungkin ketika adik-adik sedang mengerjakan PR, kemudian ada soal yang adik-adik tidak bisa. Adik-adik pasti minta tolong kepada papa atau kepada mama atau kakak adik-adik untuk diajarkan mengerjakan soal tersebut. Atau ketika adik-adik sedang belajar untuk ujian dan ada pelajaran yang adik-adik tidak mengerti, mungkin adik-adik juga bertanya, minta tolong ke orang tua atau teman adik-adik yang lebih mengerti, supaya adik-adik bisa mengerti pelajaran tersebut. Atau mungkin ketika adik-adik sedang bermain, adik-adik sedang main, kemudian jatuh, kemudian terluka, adik-adik teriak minta tolong supaya diobati. Ya, atau ketika kita sedang sakit, kita pergi ke dokter minta tolong untuk diberikan obat supaya kita bisa sembuh. Nah, adik-adik, kita seringkali minta tolong. Pastinya ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita keadaan susah, ketika kita dalam keadaan sakit. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita adik-adik, siapa penolong kita yang sejati. Ya adik-adik, firman Tuhan dari Mazmur 27 yang baru saja kita baca, dituliskan oleh salah seorang raja Israel. Ada yang tahu siapa namanya? Kalau kita baca di ayat yang pertama, kita akan menemukan namanya, yaitu Daud adik-adik. Ya, Mazmur 27 ini berisikan doa permohonan Raja Daud meminta tolong kepada Tuhan. Kita tentunya seringkali mendengar cerita tentang Raja Daud ya. Banyak sekali kesulitan-kesulitan, kesusahan yang dialami oleh Raja Daud yang dituliskan di dalam Alkitab. Misalnya, ketika Raja Daud masih muda, dia masih menggembalakan domba, dia seringkali berhadapan dengan singa adik-adik yang mau memakan dombanya. Atau ketika Raja Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat yang jauh lebih besar daripada dirinya harus dia hadapi. Dan di Mazmur 27 ini Raja Daud juga menuliskan kesulitan-kesulitannya.
Apa sih kesulitan yang dihadapi oleh Raja Daud pada saat ia menulis Mazmur ini? Ternyata kalau kita baca di ayat yang 1 sampai ayat ketiga, kita akan menemukan bahwa banyak musuh-musuhnya yang ingin melukai Raja Daud. Banyak penjahat-penjahat yang ingin membunuh Raja Daud. Tetapi adik-adik, di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, situasi yang mengerikan dihadapi oleh Raja Daud hanya datang meminta tolong kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Kita diingatkan dalam segala hal yang kita hadapi, dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, mintalah pertolongan Tuhan. Ketika adik-adik belajar, adik-adik mau ujian, ketika adik-adik menghadapi soal-soal yang susah, akan menghadapi itu, mintalah pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Ketika adik-adik sakit, berdoalah kepada Tuhan. Raja Daud juga memiliki tentara, Raja Daud juga memiliki prajurit-prajurit yang banyak jumlahnya. Tetapi Raja Daud tidak mengandalkan itu untuk melindungi dirinya. Raja Daud meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan terlebih dahulu, dan Tuhan menolongnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, Tuhan memakai dokter untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menyembuhkan kita. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan memakai orang tua kita, menolong kita menghadapi kesulitan apapun. Tuhan memakai teman-teman kita, Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita adik-adik. Tapi pertolongan yang sejati berasal daripada Tuhan. Karena itu, marilah kita mencontoh Raja Daud untuk menaikkan doa permohonan kita minta tolong kepada Tuhan terlebih dahulu, apapun yang kita hadapi. Ya, kita seringkali melupakan pertolongan Tuhan karena hal-hal yang kita lihat itu sederhana sekali. Misalnya apa? Ketika kita dalam perjalanan ke suatu tempat atau adik-adik dalam perjalanan ke sekolah diantarkan oleh orang tua atau ada yang naik kendaraan umum kemudian bisa tiba dengan selamat, tentunya itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Setiap hari kita bisa tidur dengan tenang, tidak ada penjahat atau maling yang masuk ke rumah kita, tentunya itu tidak lepas daripada pertolongan Tuhan. Dan banyak sekali pertolongan Tuhan di dalam hidup kita yang mungkin kita tidak sadari. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk senantiasa menaikkan doa permohonan kita minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan permintaan tolong kita. Ya, kalau kita baca adik-adik di ayat Mazmur 27 ayat 7 sampai yang ke-9, ini berisi doa permohonan minta tolong Raja Daud kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Ya, di ayat yang ke-7 ini Raja Daud menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia adalah manusia biasa. Walaupun Raja Daud pernah mengalahkan singa, dia pernah mengalahkan Goliat, Raja Daud punya tentara yang banyak, tapi dia tidak mengandalkan apa yang dia punya. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama adik-adik yang kita pelajari. Ketika kita mau menghadapi ujian, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya pintar, saya pasti bisa mengerjakan soal ini. Soal-soal ini pasti gampang buat saya. Ya, jangan sampai kita sombong, kita mengandalkan kepintaran kita. Kita mengandalkan, saya pasti bisa mengerjakan ujian itu karena saya sudah mengikuti bimbel atau saya sudah mengikuti les segala macam. Jangan sampai kita menjadi sombong. Tapi kiranya usaha kita diikuti oleh doa permohonan kita, permintaan tolong kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, tetapi yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-8 kita baca,
hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Di ayat yang ke-8 ini Raja Daud menunjukkan bahwa Raja Daud tidak hanya berdoa minta tolong kepada Tuhan, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Jangan hanya maunya kita berdoa, minta tolong, minta Tuhan tolong kita, minta Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak mau melakukan firman-Nya. Tuhan berfirman, carilah wajahku, dan hal itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita juga adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, bukti iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah melalui perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati adik-adik. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, bukan hanya melalui doa permohonan kita, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan adik-adik. Ya, yang pertama tadi adalah mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya berdoa dengan berdoa saja, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Di ayat yang ke-9 dituliskan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Pada ayat yang ke-9 ini, Raja Daud menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolongnya. Ya, bahwa dia berserah penuh kepada Tuhan dalam keadaan sesulit apapun, seberbahaya apapun. Mari kita juga adik-adik dan juga abang, kita sama-sama meneladani ini. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan, dan marilah kita meminta tolong kepada Tuhan di dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Janganlah kita mengandalkan apa yang kita punya. Ya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan adik-adik ketika Tuhan sudah menolong kita? Marilah kita juga mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Misalnya apa? Misalnya ketika teman adik-adik dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, adik-adik juga mau membantunya. Atau ketika orang tua adik-adik, papa mama minta bantuan, minta tolong melakukan suatu hal, adik-adik juga harus mau melakukannya. Sebagai tanda bahwa Tuhan juga memakai adik-adik sebagai penolong untuk orang lain. Ya, adik-adik, itulah firman Tuhan yang bisa Abang sampaikan untuk hari ini. Yang pertama, Abang mau mengingatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang sejati. Marilah kita meminta pertolongan hanya kepada Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah, jangan hanya kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita, tapi kita juga harus mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang keempat, bukan hanya Tuhan menolong kita, tapi kita harus mau juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain di sekitar kita. Itulah firman Tuhan kita yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada hari ini ya Bapa. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang sejati. Ajar kami ya Tuhan di dalam keadaan apapun, terutama bahkan di dalam masa pandemi ini COVID-19 ya Bapa. Ajar kami untuk semakin percaya, ajar kami untuk semakin teguh di dalam iman kami bahwa Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang mengajari kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan agar kami juga mau Tuhan pakai menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi penolong di tengah-tengah keluarga, bagi papa mama kami, bagi kakak, adik, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang di sekitar kami,
biarlah kami mau untuk Tuhan pakai. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut melanjutkan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Siap adik-adik? Sudah selesai menyanyi puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita siap-siap berdoa. Tutup matanya, jangan ada yang lirik-lirik dulu, jangan ada yang main-main dulu. Sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami sudah menyanyikan puji-pujian, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berikan juga Bapa kami hikmat agar kami mengerti dan kami mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, sebentar juga Bapa, kami akan selesai ibadah sekolah minggu. Tuhan jagai kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan urapi kami ya Bapa, agar kami juga boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami lagi. Tuhan juga jaga kami, Tuhan juga pelihara kami, agar kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, puji Tuhan, haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Sampai jumpa minggu depan adik-adik.